warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Senin pagi ini kembali bertemu bersama Bu Gali pada sentra persiapan ya teman-teman. Apa kabarnya nih di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman-teman. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kemudahan saat melaksanakan segala kegiatan apapun yang teman-teman lakukan. Dan apa yang akan kita bahas di minggu ini teman-teman? Di minggu ini kita akan mempelajari tentang tanaman hias. Lalu tanaman hias yang akan kita bahas di sini adalah jenis bunga. Bunga apa nih teman-teman yang mau kita bahas ya? Bunganya adalah bunga M-A-W-A-R. Jika dibaca mawar. Nah, ini teman-teman, bunga mawar adalah seperti ini. Tuh. Kali ini yang akan kita bahas tentang bunga mawar adalah mengenai bagian-bagian dan fungsi dari bunga mawar. Lalu jenis-jenis tanaman hias ini juga terbagi-bagi lagi nih teman-teman. Ada tanaman hias yang berbentuk bunga. Ada tanaman hias yang berbentuk pohon. Lalu ada tanaman hias yang berbentuk daun. Tanaman hias yang berbentuk bunga, contohnya seperti tadi, mawar, melati, dan juga anggrek. Lalu tanaman hias yang berbentuk daun apa saja nih teman-teman? Ada suplir, ada kuping gajah, ada sri rejeki, ada tanduk rusa, lalu ada lidah mertua, dan masih banyak yang lainnya. Untuk jenis tanaman hias yang berupa pohon apa saja nih teman-teman? Ada bambu Jepang, ada bougainville, lalu ada pohon cemara, ada juga bonsai, dan masih banyak yang lainnya. Namun sebelum kita ke pembahasan tentang fungsi dan bagian-bagian bunga, kali ini Bu Gali ingin bertanya dulu nih sama teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak bunga mawar yang sudah Bu Gali berikan contohnya tadi? Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang pernah melihatnya, memegangnya, mencium bunga mawar tersebut, bagaimana baunya, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya. Nah, ada juga sebagian dari teman yang lain mungkin belum pernah nih melihat bunga mawar. Nah, mudahan saat menonton video pembelajaran ini teman-teman yang belum tahu menjadi tahu ya. Biasanya nih bunga mawar banyak sekali ditanam di pekarangan atau kebun atau di halaman rumah. Biasanya bunda sangat suka sekali dengan bunga mawar yang satu ini. Selain itu tadi, bentuknya yang cantik, warna yang sangat menarik, wanginya juga sangat khas karena berbau wangi. Tidak hanya berwarna merah loh teman-teman, namun biasanya yang ditanam oleh bunda di halaman untuk saat ini sepertinya masih banyak menanam macam atau jenis mawar yang berwarna merah, warna pink. Tapi di daerah lain yang sudah membudidayakan mawar dibuat dengan berbagai macam warna. Jadi jenis-jenisnya tidak hanya berwarna merah atau berwarna pink, namun juga ada yang berwarna kuning, berwarna biru, ada yang berwarna hitam, mungkin ada juga yang berwarna ungu, dan macam-macam warna yang lain. Nah, kali ini kita langsung saja yuk teman-teman untuk lebih jelasnya lagi seperti apa bagian-bagian bunga mawar. Kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Semoga teman-teman menyaksikan dengan baik ya. Mengenal bagian-bagian bunga. Bagian bunga yang pertama terdiri dari mahkota. Bagian mahkota adalah bagian pada bunga yang memiliki bentuk dan warna yang indah. Fungsinya melindungi bagian dalam seperti serbuk dan putik untuk proses penyerbukan. Mahkota ini juga sangat menarik perhatian serangga-serangga loh. Selanjutnya ada butik yang terletak pada bagian tengah paling atas. Butik adalah alat reproduksi betina pada bunga. Lalu ada benang sari sebagai alat reproduksi jantan dan jumlahnya lebih dari satu. Biasanya berbentuk helaian seperti benang yang di ujungnya terdapat bulatan berbentuk lingkaran.
Dan jika benang sari jatuh ke kepala putik, baik melalui angin, serangga, ataupun proses bantuan manusia, maka terjadilah proses pembuahan pada bunga. Dan apa yang akan terjadi ya? Nah, yang akan terjadi adalah akan menghasilkan bunga-bunga yang baru yang sangat indah. Dan ada kelopak bunga yang terletak pada bagian bawah. Biasanya berwarna hijau, hampir menyerupai daun, yang fungsinya melindungi bagian bunga saat bunga belum mekar. Selanjutnya ada bagian tangkai bunga yang letaknya di bawah kelopak bunga. Fungsinya agar bunga tetap kokoh dan sebagai penghubung bunga dengan batang tanaman, sehingga bunga tetap mendapatkan aliran makanan dari batang. Nah, itu tadi ya teman-teman, pembahasan tentang fungsi dan bagian-bagian dari mawar. Jika teman-teman melihat mawar itu dari dekat, mungkin teman-teman dapat lebih melihat mawar itu bentuknya seperti apa, karena mawar ini juga salah satu bunga yang sangat unik. Jika terlihat dari jauh saja, mungkin mawar tidak terlihat di batangnya memiliki banyak duri. Namun jika diperhatikan, mawar tersebut memiliki keindahannya dan keunikannya masing-masing. Nah, mulai dari mahkota bunganya. Jika teman-teman pegang, teman-teman akan merasakan bahwa mahkota bunga mawar jika dipegang akan terasa halus. Lalu pada bagian apa lagi? Pada bagian tangkai, nah, memiliki banyak duri-duri. Nah, lalu kalau misalnya dipegang dan kita tidak hati-hati untuk memegangnya, tangan kita akan terkena duri dari bunga mawar tersebut. Nah, hati-hati ya teman-teman untuk bunga yang satu ini, karena tidak semua jenis mawar bisa dipegang secara langsung. Nah, untuk mawar yang berupa rangkaian bunga yang sudah dijadikan atau dimasukkan ke dalam vas, dijadikan buket atau hiasan, bagian dari duri yang ada di batang mungkin sudah dihilangkan, jadi dapat dipegang langsung dan bisa teman-teman lihat untuk dinikmati keindahannya dan dapat dicium untuk mengetahui apakah si bunga mawar tersebut mengeluarkan bau yang sangat segar dan bau yang sangat enak. Seperti itu teman-teman. Lalu di bagian daunnya, coba teman-teman nanti saat di rumah peganglah bagian daun dari bunga mawar. Jika dipegang, di bagian ujung-ujungnya akan terasa sedikit-sedikit kasar ya teman-teman, karena di ujung-ujung daun terdapat tekstur yang atau bentuk yang sedikit-sedikit runcing, dan kalau dipegang akan terasa kasar dan sedikit-sedikit tajam. Tuh, seperti itu nih teman-teman. Semoga teman-teman nanti saat di rumah melakukan kegiatan, teman-teman bertambah pengetahuannya saat melihat secara langsung bunga mawar itu seperti apa. Nah, untuk kegiatan di minggu ini apa ya teman-teman? Coba nih teman-teman tebak. Nih, kegiatan di minggu ini kita akan mengeksplor di luar. Jadi teman-teman boleh menyebutkan apa saja bunga yang ayah atau bunda miliki di taman atau di halaman di teras rumah kalian. Ambil satu, teman-teman amati, lalu sebutkan mulai dari ciri-cirinya, dari bagian-bagiannya. Jadi misalnya nih bunga melati yang mau diambil, boleh. Bunga melati itu seperti apa? Sebutkan teman-teman. Warnanya putih, Bu Guru. Bentuknya kecil-kecil. Terus jumlah mahkotanya misalnya ada 5 atau ada 6. Nah, terus itu baunya wangi. Nah, di batangnya terdapat daun yang berwarna hijau, dan daun-daunnya jika dipegang terasa halus Bu Guru. Beda dengan bunga mawar, agak sedikit kasar dan tajam karena memiliki serabut-serabut bulu, dan di ujung-ujung dari daun bunga mawar bentuknya sedikit runcing yang Bu Gali bilang tadi, agak-agak tajam kalau dipegang. Kadang-kadang kalau terkena jilbab atau baju suka apa itu? Suka tersangkut. Nah, nanti teman-teman di rumah
adalah bisa menjelaskan bunga apa saja yang ada di yang ada di halaman atau yang ada di taman. Lalu nanti teman-teman menjelaskan dan berkirim video seperti biasanya. Nah, untuk lebih jelasnya kegiatan pembelajaran kita di minggu ini seperti apa, disimak video berikut ini ya teman-teman. Kegiatan pertama menyebutkan bagian-bagian bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanu mau mengenalkan ciri-ciri bunga mawar. Ini namanya bunga mawar, hanya pink tua dan daunnya hijau dan batangnya ada duri-duri. Bagian pink tua mahkota namanya. Di dalamnya terdapat benang sari. Di bagian belakang ada kelopak. Di sini terdapat tangkai. Di sini juga ada daun. Pada tangkai banyak durinya. Mahkota bunganya lembut. Daunnya agak kasar. Durinya banyak dan tajam. Dan akarnya tumbuh di dalam tanah. Itu tadi penjelasan bunga mawar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya pembelajaran kita di minggu ini, pembahasan tentang tanaman hias sudah selesai nih teman-teman. Semoga teman-teman di rumah bertambah paham, dimudahkan selalu saat melaksanakan kegiatan, bertambah ilmunya, bertambah pengalaman belajarnya, terus semangat selalu meskipun belajarnya hanya dari rumah, karena Bu Galih dan Ibu Guru yang lainnya selalu siap menemani teman-teman dalam pembelajaran online. Nah, akhir kata sampai di sini dulu. Ingat pesan Bu Guru, jaga kesehatan dan semangat saat berkegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.